salafun salih. Ala hadrati Syekh Abi Suja Ahmad Muhammad Musa Al-Ghazi Syafi'i ala hadrat Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi wajib musanna alim nasyakh wa syekhna khasim Syekh Ibnu Jubair. Allah ta'ala sama rahmatullah barakatuh wassalamu fiddin. Al-Fatihah. Qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Faslun ada faslun fi furudil wudu'i, di dalam menerangkan tentang wajib-wajibnya wudu. Wajib-wajibnya wudu. Wa utawi wudu bidomil wawi, dengan domanya wudu ini loh. Bil asyuri, di dalam apa kaul yang masyhur. Bil asyuri, dalam kaul yang lebih masyhur, ismun itu suatu nama, lil fi'li, pada pekerjaannya wudu. Namanya wudu. Wudu itu adalah fi'lun, apa pekerjaannya wudu itu. Wawa, dan utai wudu, al murad itu yang dikehendaki, huna, di dalam ini tempat. Wawa, dan utai wudu, itu al murad itu yang dikehendaki, huna, di dalam ini tempat. Wa bi fathil wawi, dan dengan fathahnya wawu. Kalau wadu bukan wudu tapi wadu. Wa bi fathil wawi, dan dengan fathahnya wawu, ismun itu suatu nama, lima, pada perkara yutawaddo, yang dipakai wudu. Bi dengan ma. Apa bi dengan ma? Jadi bedanya wudu sama wadu. Wudu sama wadu. Wa yastamilu, dan mencakup apa al awal yang pertama, wudu itu. Wudu kan wudu yang pertama. Ala furudin, atas beberapa kewajiban-kewajiban, wa sunanin, dan kesunahan-kesunahan. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa al-musannifu, kiai musannif. Kiai musannif itu kiai yang menyusun ini kitab. Al-furuda, pada beberapa kewajiban-kewajiban, fi qauli, di dalam ucapannya kiai musannif. Wa furudul wudu'i, dan utai wajib-wajibnya wudu, sitatu asya, itu ada 6 beberapa macam. Wa furudul sitatu asya ahadwa, utai salah satunya sitatu asya, an-niyatu, itu niat. Jadi kewajiban yang pertama wudu itu adalah niat. Wa haqiqatuha, dan utawi hakikatnya niat. Wa haqiqatuha, dan utawi hakikatnya niat, syar'an ing dalam cara syariat. Syar'an di dalam syariat. Qasdu syai'in, itu menghendaki sesuatu. Qasdu syai'in, itu menghendaki sesuatu, muqtaranah, halih disertakan, dibareng, apa disertakan, dibareng, bareng. Bareng itu bahasa Indonesia apa enggak? Hah? Muqtaranah, halih dibarengkan, barengkan itu. Bareng itu bahasa Jawa deh kayaknya. Barengkan itu disamakan, apa ya? Nah, serta itu serta ya. Dibersamakan. Muqtaranan, hal dibersama, sama bersamakan. Bifili, dengan pekerjaannya sesuatu. Jadi hakikatnya niat itu adalah menghendaki sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Qasdu syai'in muqtaronan
Ayo bareng-bareng. Qasdu syai'in. Ulangi lagi. Qasdu syai'in. Qasdu syai'in. Itu yang dinamakan niat secara hakikat. Jadi kamu kalau umpamanya apa itu? Yang kita harus tahu dulu permulaannya mana. Jadi kita harus bersama dengan apa yang kita niatkan, itu yang pertama. Tapi ada pengecualian seperti puasa. Kita niatnya malam. Kalau puasa tidak bisa. Itu mustasna, pengecualian. Bahkan kalau puasa, kalau kamu niatnya pas sambil imsak, malah tidak boleh. Makanya harus sebelumnya. Nah, yang pekerjaannya adalah seperti sholat. Ketika Allah Akbar, yang dinamakan sholat itu apa? Yang dinamakan sholat permulaannya itu apa? Permulaan sholat itu apa? Hah? Takbiratul ihram. Akhirnya, jadi kalau sebelum takbiratul ihram belum sholat. Jadi makanya ketika dia Allahu Akbar itu dalam hati kamu harus, saya niat menjalankan sholat zuhur ini, sholat asar ini karena wajib, karena Allah. Itu ketika Allahu Akbar itu harus pas niat kamu ada di situ, ya. Tidak boleh sebelumnya. Sebelumnya itu memandu. Usolli itu memandu, ya, memandu untuk supaya ucapan kamu ketika sholat itu seperti itu. Ya. Fa'in taroho, maka jika mengakhirkan siapa orang. Fa'in taroho, maka jika mengakhirkan orang pada qasdu itu tujuan itu. Anhu daripada fi'l pekerjaannya itu loh. Saya itu ya fi'l itu. Sumia dinamakan apa? Azman pada azam, punya kemauan. Jadi kalau memang niat itu kau tidak bersama, namanya itu azam. Misalnya gini, kamu mau kemana? Saya mau sholat subuh dari rumah ini, dari pondok. Kamu kemana? Mau jamaah sholat subuh. Terus di sini kamu udah niat, di sini nggak niat, pokoknya Allahu Akbar. Loh, kamu kok nggak niat dari kamu? Iya, tadi saya sudah niat dari rumah. Loh, enggak. Yang dinamakan niat itu harus bersama dengan pekerjaannya. Ya, niat itu harus sama wudhu. Kamu mau kemana? Mau wudhu di kamar mandi. Terus kamu begitu wudhu dan niat, ya tidak sah. Ya, padahal karena wudhu itu adalah permulanya ketika membasuh muka. Tapi sebelumnya, nawaitul wudhu alirab, tapi terus baru berkumur cuci tangan. Bukan, itu memandu supaya kamu bisa niat ketika membasuh muka. Ya. Paham apa paham? Watakunu, dan ada apa niatun niat inda ghusli awali juz'in minal wajib. Watakunu, dan ada apa niatun niat inda ghusli awali juz'in, ketika membasuh awalnya bagian, awalnya juz minal wajib, daripada wajah. Watakunu, dan ada apa niatun niat inda ghusli awali juz'in, ketika membasuh awal juz minal wajib, daripada wajah. Minal wajib dan wajah, tidak harus semuanya pokoknya. Nawaitul wudhu baru menyentuh di sini, airnya baru menyentuh sini, sudah cukup. Tidak harus semuanya. Bagian dari wajah kamu berniat itu sudah cukup. Ya, bagian daripada wajah, tidak harus keseluruhan. Nggak ada speaker, nggak ada pengerasnya, jadi agak suaranya saya agak kenceng-kenceng begini ya. Baranes batuk-batuk, ya nggak pakai sound system. Muktarinatan, artinya bersamaan, bidalikal juz'i, dengan itu juz. La bijami, tidak dengan semuanya juz. Tidak semua wajah itu, tidak semuanya wajah. La bijami, tidak dengan semuanya wajah. Wala bima, dan tidak dengan perkara qablau, sebelumnya wajah.
Wala bima, dan tidak dengan perkara ba'du setelahnya wajah. Artinya sebelum membasuh wajah atau setelah membasuh wajah, itu bukan niat namanya. Bukan niat yang dimaksud di sini. Fayanwi, maka berniat siapa al-mutawaddi, orang yang wudu, inda ghuslima, ketika membasuh perkara, dzukira, yang tersebut apa ma? Raf'a hadasin, pada menghilangkan hadas, koma. Min ahdasi, daripada hadas-hadasnya orang. Jadi yang pertama niat adalah nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardal lillahi ta'ala, ya. Yang kedua, ayat dia atau berarti siapa orang istibahata, pada kebolehan, muftaqarin, yang membutuhkan, ila wudu'in, pada wudu. Atau niat yang kedua adalah niat nawaitu istibahata sholati, saya niat untuk dibolehkannya menjalankan sholat fardhu lillahi ta'ala, gitu loh, paham? Ayanwi, atau berniat siapa orang fardhu wudu'i, pada wajibnya wudu. Awil wudu'a, atau niat wudu begitu saja, tidak apa-apa kalau tidak niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil. Itu boleh. Awit toharah, atau niat bersuci, anil hadas, daripada hadas. Wa ilam yakul, maka jika tidak mengucapkan siapa orang anil hadasi, daripada hadas, lam yasihha, maka tidak sah apa itu wudu. Wa idza nawa, dan ketika berniat siapa orang ma, pada perkara yuk tabaru, yang dianggap sah apa ma, min hadin niat, daripada ini niat, wasaroka, dan menyertakan siapa orang mau beserta niat, tekan di wasaroka, ya, wasaroka, dan menyertakan siapa orang mau beserta niat, niat tanadzufin, pada niat bebersih, niat untuk membersihkan, au tabarudin, atau niat untuk supaya dingin-dingin, soha, maka sapa wudu-wudunya orang. Soha, maka sapa wudu-wudunya orang. Wasani, utawi yang kedua, ghuslu jamil wajhi, itu membasuh semuanya wajah. Wahadu, dan utawi batasannya wajah, taulan, di dalam lebar panjangnya, itu ma perkara baina manabiti sya'ri ra'si, itu ma perkara baina manabiti sya'ri ra'si, itu diantara tempat tumbuhnya rambut kepala. Manabit itu tempat tumbuhnya rambut kepala. Ghaliban, di dalam kebiasaannya. Jadi ukuran yang standar rambut manusia itu yang dari sini, bukan rambutnya orang yang tidak terbiasa. Misalnya rambutnya orang profesor, rambutnya botak sampai di sini, ya. Caranya untuk harus begini, ya, paham? Ya cukup di batasan yang standar saja, jangan melampaui batasan kepala yang di luar. Itu bukan wajah,
tapi botak. Tapi botak. Kayaknya anak-anak santri banyak yang profesor ya. Iya. Banyak yang jadi profesor. Banyak. Nggak jamak subuh jadi profesor. Gampang jadi profesor itu. Kalau kamu dipanggil prof, gimana kabar prof? Itu bukan profesor, namanya provokator. Ya, paham? Mana bitisari ghaliban di dalam kebiasaannya. Wa akhirul lihyen, dan akhirnya kedua jenggot. Kedua jenggot ini kanan kiri di sini ya. Akhirul lihyen, akhirnya dua jenggot itu. Wa ma adapun lihyan al-azmani, itu dua tulang. Alladzani, yang keduanya yang butuh tumbuh. Alaihima atas keduanya azman. Wa idza kana, dan ketika ada Alladan yang butuh alima al-asnan, iya. Yang butuh yang alladani kedua tulang itu, wahuma tawalihyan al-azman, itu dua tulang, alladani yang keduanya yang butuh tumbuh, alaihim atas keduanya azman apa al-asnan, apa dua gigi. Jadi di sini akhirnya itu dari atas sampai di sini. As-sufla yang bawah. Yastamil berkumpul apa muqaddimuhuma, apa depannya lihyan atau azman. Azman itu fiddakoni, di dalam janggut, di dalam jenggot sini. Itu akhirnya situ. Wa muakhiruma, dan utawi akhirnya atau bagian belakangnya apa itu azman itu ya, fil udhunain, itu di dalam kedua telinga. Ini kan tulang, kalau yang ke sini telinga, kalau ke sini kalau ke sini telinga. Wahadduhu, apa itu? Wa muakhiruma afil dakani. Wahaddu, dan utawi batasannya apa itu? Wajah, ardon di dalam lebarnya. Wahaddu, dan utawi batasannya wajah, ardon di dalam apa itu lebarnya. Itu mah perkara bainal udhunain, di antara kedua telinga. Batasnya ini wajah, lebarnya itu batasnya sampai di telinga. Batasnya sampai di telinga ya. Wa idza kana, dan tatkala ada alal wajhi atas wajah apa sa'run, apa rambut khafifun yang apa itu tipis. Wa idza kana alal wajhi apa sarun, apa rambut khafifun yang tipis, au kasifun atau tebal. Wajib, maka wajib apa isolul ma'i, apa menyampaikan air ilaihi kepada sa'ar khafif atau kasif itu. Ma'al basarati, beserta kulitnya. Alat yang tahu yang ada di bawahnya sa'ar. Jadi rambutnya kena, kulitnya harus kena. Wa idza kana, dan tatkala ada alal wajhi atas oh sudah ya. Wa amalihatu rajuli, dan utawi jenggotnya laki-laki. Wa amalihatu rajuli, dan utawi jenggotnya laki-laki, al kasifat yang tebal.
Wa amal lihiyatu rajul tawi jenggotnya laki-laki al-kasifatu yang tebal. Bi alam yaro, dengan supaya tidak melihat siapa al-mukhatabu, orang yang diajak bicara. Siapa al-mukhatabu, orang yang dibaca bicara, basarataha, pada kulitnya lihyah. Basarataha, pada kulitnya lihyatul rajul. Min khilaliha, daripada sela-selanya basarataha. Fayakfi, maka cukup apa ghuslu dohirima, apa membasuh luarnya wajah tadi ya. Ini ghusl wajah kan. Bikhilafil khafifati, berbeda dengan hukum anak kecil. Mana? Oleh terus khilala fayakfi ghuslu dohirima. Fayakfi itu? Fayakfi maka cukup apa ghuslu dohirima, apa membasuh luarnya lihyatur rajul al-kasifah. Apa ghuslu dohirima, apa membasuh zahirnya atau luarnya lihyatur rajul al-kasifah. Itu yang depan itu. Jadi kalau apa laki-laki jenggotnya tebal, maka cukup di luarnya saja yang dibasuh. Misalnya jenggotnya sini tebal, wudhu segini aja, udah diusap di luarnya saja. Tidak harus di sela-sela begini, luarnya saja. Pokoknya yang dinamakan tidak tebal itu adalah apa kulitnya jenggot itu tidak kelihatan, itu namanya tebal. Yang tidak tebal bagaimana? Yang tidak tebal adalah jenggotnya itu, rambutnya itu, kulitnya kalau ngobrol kelihatan. Oh, kulitnya kelihatan, ya, kulitnya kelihatan. Kalau tebal itu tidak kelihatan. Tebal kelihatan apa tidak? Nah, yang kelihatannya rambutnya saja, ya, seperti rambutnya orang kene, rambutnya orang Arab, sampai munyer-munyer begitu itu. Orang Arab itu kan rambutnya agak ikal-ikal begitu. Itu kan tidak kelihatan sampai tebal begitu. Ya cukup di luarnya saja. Cukup di luarnya saja. Ada yang punya jenggot sini anak-anak, punya jenggot 3, panjang-panjang lagi 3, rambutnya 3 panjang 1 meter, masya Allah. Fayajibu bikhilafil khafifah. Bikhilafil khafifah berbeda dengan yang tipis. Bikhilafil khafifah berbeda dengan jenggot yang tipis. Wa ya utawi khafifah, jenggot yang tipis, ma itu perkara yaro, melihat siapa al-mukhatab, orang yang diajak bicara, basyaratah, pada kulitnya khafifah. Kulitnya khafifah artinya rambut apa itu jenggot yang tipis tadi. Wajib, maka wajib apa isolul mai, apa menyampaikan air harus sampai tembus libasyaratnya, pada kulitnya khafifah, hanya apa itu apa jenggot yang tipis. Wa bi khilafi lihyati imratin, dan dengan berbeda dengan jenggotnya perempuan, wa khunsa dan banci. Fayajibu maka wajib apa isul mai, apa menyampaikan air libasaratihi, pada kulitnya keduanya. Fayajibu isul libasaratihi, kulitnya. Fayajibu maka wajib apa isul mai, menyampaikan air libasaratihi, pada kulitnya lihyatum ra'atin wa khunsa, walau kasufa, dan walaupun tebal. Ada perempuan, ada banci kok punya jenggotnya tebal, tidak dicukur, panjangnya 1 meter. Nah, misalnya ada perempuan jenggotnya tebal 1 meter, ya,
wajib di air harus wajib masuk di dalam sela-selanya rambutnya jenggot. Perempuan ada yang punya jenggot apa enggak sih? Hah? Ada yang punya jenggot, ada yang punya jenggot. Yang kulitnya itu loh kadang-kadang, saya pernah lihat kok perempuan punya jenggot gitu. Cuma ya mungkin dicukur, ya. Tapi ada yang memang potensi punya jenggot itu. Ada potensi punya jenggot itu ada. Isolma libasarate walau kasufa dan walaupun tebal keduanya. Walaupun kok tebal jenggotnya perempuan. Ini kalau orang Indonesia sih jarang-jarang punya jenggot rambut itu ya. Biasanya adalah suku orang lain, misalnya orang Arab, misalnya orang Barat, misalnya orang Papua kan. Kadang-kadang ada yang punya jenggot ya. Wala buddha dan tidak boleh tidak ma'al ghusl wajib beserta membasuh wajah min ghusli juz'in daripada membasuh bagian minar ra'si daripada kepala warukobati dan pada leher wama dan perkara tahta dakon yang di bawahnya jenggot. Jadi kalau membasuh ya gini, membasuh muka. Ini kan tidak bisa langsung full ini. Jadi ada yang terkena kanan kirinya. Basuh gini, ini rambut bagian kepala kena sedikit. Nah, gini kepala. Ini kan telinga. Batasnya masa harus pas-pas gini. Wow, gini repot. Jadi air pas begini kena di kanan kirinya. Kanan kirinya, terus kemudian lehernya. Lehernya diusap sekalian. Kalau di dalam kitab ini leher, jadi kamu membasuh muka itu sekaligus dengan lehernya. Kalau dalam keterangannya ya kan bahkan ada doanya itu. Allah ma'atik riqaban, ya Allah merdekakan kami, memerdekakan leher kami daripada atik riqaban minan nar. Merdekakan leher kami daripada masuk neraka ya. Itu diusap sedikit. Ya, begitu ya. Sini tidak boleh pas-pas gini, bisa kena di sini juga. Kena sedikit. Wasalis wallahu agak capek suaranya terlalu kenceng nih ya.